warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara pameran virtual kami yang bertemakan Branches of Art yang dilaksanakan oleh kelas 12C SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Branches of Art sendiri memiliki arti yaitu berbagai macam lukisan yang berasal dari banyak cabang pemikiran anggota kelas 12C. Di kesempatan kali ini, saya, Mareta Azhara Harimurti, selaku ketua pameran dan teman-teman lainnya ingin mengajak kalian untuk menyaksikan hasil karya lukisan dari kelas 12C. Perkenalkan, nama saya Ibrina Hagan Reynard Singaribun. Saya dari kelas 12C sebagai kurator untuk pameran karya seni lukis kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara pameran karya seni lukis kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian, dan juga waktu yang sudah diluangkan dalam mengikuti acara hari ini. Penasaran kan seperti apa lukisannya? Selamat menyaksikan! Lukisan Cube-Tone merupakan lukisan yang menggabungkan beberapa bangun ruang. Dalam lukisan ini, blok dan kubus menggambarkan hal yang mutlak, sementara pola berwarna hitam menggambarkan hal yang kita inginkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa membedakan hal yang kita inginkan dengan kewajiban kita agar dapat berjalan dengan seimbang. Intro to the Journey merupakan lukisan seorang perempuan yang menengok ke arah yang berlawanan, dengan latar belakang berwarna pink, abu, hitam, dan putih. Latar belakang tersebut bermaknakan keberadaan kita saat ini tidak lepas dari adanya suka dan duka, sementara perempuan dalam lukisan tersebut bermaknakan penghargaan terhadap usaha yang telah kita lakukan. Lukisan dengan judul Multiverse memiliki makna seperti masa depan, di mana jalan itu merupakan jalur di mana kita harus melangkah, sedangkan angkasa adalah sebuah masa depan kita kelak. Sedangkan lukisan dengan judul Theme ini merupakan cerminan diri saya dalam berpenampilan. Maka melalui lukisan ini saya ingin menyampaikan untuk berpenampilanlah senyaman mungkin dan sesuai selera masing-masing tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Yang pertama ada lukisan yang berjudul Half. Di situ saya menggambarkan separuh wajah manusia dari sisi samping yang diberikan ekspresi seseorang itu sedang mencoba untuk tenang atau mencari sebuah ketenangan. Juga di sana dibubuhkan warna yang begitu sederhana sehingga menandakan bahwa suatu ketenangan itu dapat ditemukan dalam kesederhanaan. Lalu lukisan yang berjudul Dreaming, seperti judulnya Dreaming yang berarti bermimpi. Di situ dijelaskan bahwa kita itu dapat bermimpi setinggi mungkin. Tanpa tembok penghalang, kita mampu bermimpi sejauh angkasa. Di situ juga saya memberikan warna yang tidak begitu bervariasi. Saya memberikan warna hitam yang menggambarkan warna rambut pada umumnya. Juga di situ saya menggambarkan gelap dan tingginya luar angkasa. Juga ditambah dengan warna dari paduan warna putih, biru, dan juga merah muda yang menggambarkan warna-warna planet yang ada di luar angkasa seperti pada umumnya. Lukisan yang berjudul Pantai Punya Cerita ini bermakna tiga sahabat yang pergi ke pantai. Ketika sore hari di pinggir pantai, mereka menikmati senja, dan disitulah perpisahan mereka karena mereka akan menjalani kehidupannya mereka sehari-hari. Lalu lukisan yang kedua berjudul Permani Hidup, yaitu gitar. Gitar itu mempunyai makna bahwa ketika kita sepi bisa memainkan gitar tersebut dan bisa menemani kita ketika sepi, menghibur kita ketika sedih, dan bisa sebagai penolong hidup kita juga untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk makan. Lukisan yang pertama berjudul The Secret of Flowers, dengan makna bunga tersebut menggambarkan kehidupan manusia yang terkadang berada di atas ataupun di bawah. Bunga yang berada di atas menggambarkan kehidupan yang lurus saja dan tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya kehidupan kita ini memiliki banyak rintangan dan masalah yang berbelit-belit, seperti gambar bunga yang berada di bawah. Garis-garis yang berada di samping bawah kanan dan kiri menggambarkan bahwa kehidupan kita itu seimbang, terkadang berada di atas ataupun di bawah, sehingga
sehingga seluruh kehidupan harus dijalani dengan baik dan selalu mengucap syukur. Lukisan yang kedua berjudul Mencari Jawaban Hati. Dengan makna, gembok yang bergambarkan hati tersebut menggambarkan sebuah hati yang sedang rapuh karena sedang mengalami kegalauan di dalam kehidupan, sehingga gembok tersebut sedang mencari kunci jawaban dan bertanya-tanya mengenai solusi apa yang didapatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga setelah mendapatkan kunci, gembok tersebut dapat terbuka dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada. Lukisan saya pertama berjudul Broken Glasses. Lukisan ini dilukis di kanvas yang berukuran 30 ke 30 cm. Lukisan ini memiliki makna tentang gelas yang pecah. Pecahnya bisa karena beberapa sebab, seperti contohnya kebimbangan atau keputusasaan, sehingga seseorang dapat memecahkan gelas atau kaca. Pecahan gelas tersebut diwarnai warna-warni karena itu menggambarkan impian atau cita-cita yang sudah hancur berkeping-keping. Lukisan saya yang kedua adalah Man Under the Light. Dilukis di kanvas dengan ukuran 30 ke 30 cm. Lukisan ini menampilkan seorang pria yang sedang memegang payung di bawah sinar lampu yang menggambarkan manusia yang sudah lelah hidup di zaman milenial yang serba elektronik dan hanya ingin menikmati malam yang indah. Yang saya buat ini merupakan lukisan realisme abstrak. Bagian kepala dari tubuh manusia tersebut memiliki unsur warna dan bentuk abstrak. Warna-warna yang dipakai dalam bagian abstrak itu juga memiliki warna yang random seperti pikiran manusia yang sangat variatif dan beragam. Lukisan kedua yang saya buat ini merupakan lukisan surrealisme. Lukisan ini saya gambar terinspirasi dari imajinasi saya. Dalam lukisan tersebut terdapat pulau apung yang berada di tengah-tengah langit dan lautan. Lukisan ini berjudul Earth Element. Lukisan ini adalah lukisan yang menggambarkan indahnya bumi. Bumi yang diwarnai oleh Tuhan dan diciptakannya melalui sebuah planet yang indah. Keindahan bumi yang dimaksud dapat terlihat pada warna-warna yang indah yang digabungkan menjadi sebuah karya lukisan yang menggambarkan unsur-unsur dasar planet bumi, termasuk keindahan luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Lukisan ini berjudul Imagine You. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita cantik yang juga adalah seekor kupu-kupu dan anjing. Makna tersirat dari lukisan ini adalah di mana kita diajak untuk mau berandai-andai menjadi sesuatu yang kita inginkan. Walaupun sulit untuk mewujudkannya, tetapi jika kita percaya kita bisa melakukannya, keinginan itu akan menjadi keindahan dalam diri kita. Sunset at the Beach merupakan judul karya seni lukis yang saya buat pada hari ini. Mempunyai makna bahwa alam yang indah ini merupakan alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dari keindahannya kita bisa lihat bahwa besar kasih karunia Tuhan kepada alam kita ini yang patut kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan keindahannya. Painting the Blue Sky merupakan judul karya seni lukis yang saya buat pada kali ini. Mempunyai makna yaitu seorang pemuda yang ingin membuat dan juga merubah masa depannya, yang dulunya itu adalah penuh dengan badai, penuh dengan masalah, dan pemuda ini melambangkan kita sebagai orang yang punya masalah, yang menggambar atau melukiskan sebuah cahaya kuning yang menggambarkan bahwa itu adalah masa depan yang penuh dengan kecerahan dan penuh dengan masa depan yang indah. Lukisan dengan judul The Good Angler menggambarkan seorang pria yang sangat bersemangat dalam memancing. Lukisan tersebut memiliki makna, yaitu bahwa siapa saja yang sedang menjalankan aktivitas harus tetap semangat. Kemudian yang kedua yaitu Abstract and Colorful Elephant. Lukisan tersebut memiliki makna bahwa perbedaan bukan menjadi suatu halangan, namun perbedaan menjadi salah satu pedoman dan menjadi kekuatan bagi kita hidup di bermasyarakat. Untuk makna lukisan berjudul Rainbow yang pertama mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran saya, kayak ada suatu gambaran yaitu warna-warni atau warna pelangi serta bentuk berlian. Nah, di mana saya berpikir untuk membuat berlian namun diberi warna dominasi warna-warni, tidak hanya bentuk berliannya saja tapi untuk ruangan yang kosong saya kasih warna-warni juga. Jadi semuanya serba warna-warni dan dipenuhi dengan warna-warni. Yang berjudul Spirit, nah itu teringat akan kayak saya itu kan kerjanya itu sebagai pendeta. Jadi saya pikir ya sudahlah saya menggambar lukisan yaitu pendeta yang sedang memegang Alkitab. Nah, maksudnya tokoh agama seperti pendeta, mungkin ustadz dan lain sebagainya. Selain itu juga itu mencerminkan keagamaan saya yaitu ya Kristen. Maknanya juga kalau dipajang di ruangan itu kayak
mengingatkan kita untuk rajin membaca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan lukisan yang pertama, yaitu berjudul Girl Behind the Dark, memiliki ukuran kanvas A3. Langit malam yang indah dan rumah pohon dan manusia yang sedang menikmati pemandangan malam dengan bintang-bintang dan juga bulan. Lalu, di lukisan kedua berjudul Tree and the Human memiliki ukuran kanvas A3. Lalu lukisan yang mencakup dua objek ini yaitu pohon dan juga manusia. Dan dari dua objek tersebut kita bisa menemukan ada objek di dalam objek. Seperti dalam objek pohon kita bisa melihat ada istana dan juga di dalamnya. Lalu di dalam manusia ada juga gunung dan juga ada tanaman. Berikut ini adalah lukisan saya yang berjudul Tinkerman. Lukisan ini menggambarkan seorang pria remaja yang memiliki kekhawatiran akan masa depannya. Dengan menopang dagunya, ia berpikir akan kehidupannya di masa depan kelak. Lalu yang berikutnya itu lukisan saya yang berjudul The Room. Lukisan ini menggambarkan suatu sudut pandang ketika kita sedang berada di suatu ruangan. Melalui bentuk-bentuk geometris yang diberi warna berbeda, membuat kita seolah-olah sedang berada di ruangan tersebut. Lukisan pertama berjudul A Feel for Good. Lukisan ini menggambarkan Hari Raya Galungan. Maka dari itu terdapat makna, yaitu balaslah semua kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalasnya dengan kejahatan, karena itu sama saja kita seperti mereka yang melakukan kejahatan. Tebarlah kebaikan dimanapun kita berada. Jadilah orang yang selalu berbuat baik dan tetap rendah hati. Lukisan yang kedua berjudul Get Out of a Toxic Friendship. Lukisan ini memiliki makna kita harus keluar dari ruang lingkup atau pertemanan yang mempunyai pengaruh buruk terhadap diri kita. Hubungan pertemanannya sudah sangat toksik atau tidak sehat. Kupu-kupu yang menggambarkan untuk pergi atau keluar dari pertemanan tersebut, dan ulat yang menggambarkan orang yang membawa pengaruh buruk, karena ulat tersebut dapat merusak apel secara perlahan. Dan apel itu menggambarkan diri kita sendiri. Yang pertama ada Tree of Everything. Makna dari lukisan tersebut adalah seperti yang kita ketahui, pohon adalah akar terjatuh dari segala-galanya yang berasal dari bumi. Apapun yang dihasilkan oleh pohon selalu dikaitkan dengan buah. Apapun yang dibilang ini, belakangan ini selalu dikaitkan dengan uang. Dengan ibarat apa-apa bisa dibeli dengan uang. Maka dari itu segala sesuatu selalu diterjemahkan dengan uang. Dan selanjutnya ada Dark Side. Makna dari lukisan tersebut adalah setiap manusia memiliki energi baik positif maupun negatif, dan terdapat juga biar magnet pikiran yang bernama Stitch. Ketika manusia tersebut sedang kosong pikirannya, maka beberapa molekul negatif akan masuk ke energi alam konsentrasikan. Maka dari itu setiap manusiawi senantiasa menuju secara pengertian tahap bertahap. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua lukisan yang sudah saya buat. Yang pertama adalah lukisan realisme yang berjudul A Man in the Cafe. Jadi A Man in the Cafe ini adalah sebuah lukisan yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe di Bandung, dan dia memiliki pekerjaan sebagai waiter atau pelayan. Lukisan tersebut berlatar belakang warna krem, dan juga terdapat tulisan daftar menu di atas kepala sang waiter yang menandakan bahwa lukisan tersebut diambil dari sebuah kafe yang berlokasi di Bandung. Yang kedua adalah lukisan abstrak geometris yang berjudul Rhombus and Squares. Jadi lukisan Rhombus and Squares ini adalah lukisan di mana terdapat 4 bentuk, yaitu belah ketupat dan juga persegi yang ditempatkan di bidang atau ditempatkan di bagian yang berbeda-beda. Mengenai makna lukisan yang pertama berjudulkan Keadilan yang Terutupi merupakan gambaran dari sebuah keadilan yang dimana dalam sebuah tanaman yang tumbuh di antara lampu ini yang menggambarkan bahwa keadilan itu tidak bisa ditutupi, bahwa menggambarkan sebuah tumbuhan itu bahwa keadilan akan terus bertumbuh bagaimanapun Anda menutupi, bahwa segala sesuatu itu pada saatnya akan terungkap gitu. Yang kedua, saya menggambarkan sebuah lukisan tentang si manis cantik gelis, si manis buruk rupa. Di dalam gambaran tersebut terdapat sebuah wanita yang berbeda unsur dalam fisiknya. Kemudian dia juga menggambarkan bahwa ada sifat manis di situ. Di situ menggambarkan bagaimana Anda harus bersyukur setiap hari. Itulah menjadi penggambaran lukisan yang kedua saya. Semuanya di sini saya akan menjelaskan lukisan pameran di seni rupa saya saat ini. Nah, judul lukisan yang saya lukis di lukisan pertama berjudul Gunung dan Awan yang Indah. Makna lukisan ini bermakna tentang keindahan dunia
yang berbentuk gunung dan dilatari dengan awan, serta burung-burung yang di udara. Di lukisan ini kita mencermati bahwa kita harus merawat keindahan alam yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai penduduk bumi, karena dengan lukisan ini kita dapat menikmati pemandangan yang indah serta merasakan adanya udara sejuk jika kita berada dalam lukisan tersebut. Lukisan pameran saya yang kedua yaitu berjudul adalah Pahlawan Keluarga. Makna dari lukisan ini yaitu dimana kita mengenal sosok pahlawan dalam keluarga, yaitu seorang ayah kita sendiri. Dari lukisan ini kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab di segala hal, khususnya untuk keluarga karena ayah yang berjuang untuk keluarga. Sekian dan terima kasih. Lukisan yang pertama berjudul At a Time. Karya ini merupakan sebuah karya surrealisme yang terinspirasi dari kartun yang berjudul Adventure Time. Karakter di atas menggambarkan Finn, salah satu karakter utama dari kartun tersebut. Balon tersebut merupakan anjingnya Finn yang bernama Jake. Cerita di dalam kartun ini tidak menggunakan banyak logika dan terkenal dengan hal-hal yang terjadi di luar kenyataan. Karena itu, saya berpikir bahwa kartun ini cocok untuk saya jadikan lukisan surrealisme. Lukisan kedua berjudul Facade. Di atas menggambarkan sebuah masker rubah atau kitsune mask yang biasanya dikenakan dalam festival Shinto di Jepang. Masker biasanya menyimbolkan kebohongan atau muka dua. Selain itu, kitsune mask ini menyimbolkan kemakmuran. Dalam lukisan ini, masker tersebut retak, menyimbolkan bahwa kemakmurannya tidak benar-benar nyata dan merupakan sebuah kebohongan. Jangan pilih dengan warna yang dipilih, warna terang dan juga bunga-bunga yang terdapat pada retakan tersebut berfungsi untuk menutupi kebohongan tersebut. Lukisan yang berjudul Crying Lady ini menggambarkan seorang wanita yang sedang menahan tangis dan menahan air matanya agar tidak jatuh. Lukisan yang berjudul Flawless Moon ini menggambarkan sebuah bulan yang memiliki luka di bagian tubuhnya, namun ia tetap memancarkan sinarnya. Lukisan The Face of Rabbit memiliki makna seekor manusia yang menyamar menjadi kelinci karena ia ingin merasakan penderitaan dari seekor hewan. Lukisan yang berjudul Veve memiliki makna yang menggambarkan diri saya yang sangat cuek dan bodo amatan terhadap teman-teman saya ketika diajak bermain, padahal saya sedang mengerjakan sesuatu atau tugas.